Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi kali ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), yaitu pengertian dari HAKI itu sendiri, kemudian macam-macam HAKI, ada hak cipta, hak kekayaan industri, serta undang-undang yang mengatur HAKI di negara Indonesia. Oke, kita mulai aja. Pengertian dari HAKI itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki. Kemudian sejarah HAKI, yaitu undang-undang mengenai HAKI pertama kali di Venice, Italia tentang hak paten pada tahun 1470. Penemu pada tahun tersebut antara lain Jackson, Galileo, dan Vandenberg. Kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris sekitar tahun 1500-an, tepatnya pada tahun 1623 lahirlah hak paten di Inggris. Kemudian Amerika Serikat juga mengadopsi pada tahun 1791. Kemudian pada tahun 1883, yaitu untuk upaya harmonisasi dalam bidang HAKI, pertama kali lahirlah Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian pada 1886 lahirlah Berne Convention tentang masalah hak cipta. Kemudian kedua konvensi itu membentuk Biro Administrasi yang kita kenal dengan WIPO, World Intellectual Property Organization, kemudian menjadi badan administrasi khusus di bawah PBB mengenai masalah HAKI anggota PBB. Kemudian pada tahun 2001 WIPO menetapkan Hari HAKI Sedunia pada tanggal 26 April. Kemudian HAKI mulai populer masuk ke Indonesia itu pada tahun sekitar 2000-an sampai sekarang. Kemudian peraturan undang HAKI di Indonesia itu sudah ada sejak pada masa penjajahan Belanda. Kemudian tujuan dari HAKI yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Kemudian konsep dari HAKI yang pertama, HAKI kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yaitu menurut undang-undang dan wewenang menurut hukum. Yang kedua, kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Dan ketiga, kekayaan intelektual, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yaitu dapat berupa karya di bidang teknologi, pengetahuan, seni, dan sastra. Oke, sekarang macam-macam dari HAKI. Ada hak cipta, sejarahnya hak cipta itu pada tahun 6000 sebelum Masehi, yaitu seseorang Yunani yang bernama Playwright menemukan dua tanda baca, yaitu titik dan koma. Kemudian anaknya bernama Apulus menjadi pewaris dan pindah ke Romawi. Kemudian Apulus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut atas penemuan ayahnya pada pemerintahan Romawi. Tadi sejarahnya. Kemudian pengertian dari hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, untuk memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian prinsip dari hak cipta, yang pertama itu harus asli, orisinil. Yang kedua, berbentuk atau berwujud, artinya suatu ide, gagasan, atau cita-cita yang belum merupakan suatu ciptaan di situ.
Oke, kemudian ada masalahku hak cipta. Yang pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan karya tulis lainnya, seni tari, seni lukis, seni pahat, seni patung, seni batik, ciptaannya lagu atau musik, dan karya arsitektur diberikan selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Yang kedua, untuk ciptaannya berupa karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran untuk media radio, televisi, film dan video, ceramah, kuliah, pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, dan terjemahan atau tafsir mempunyai masa berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Kemudian yang ketiga, untuk ciptaan berupa karya fotografi, program komputer atau komputer program, saturan atau penyusunan bunga rampai mempunyai masa berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali ditertibkan. Oke, kemudian hak tentang karya industri itu macam-macam. Dari hak kekayaan industri ada hak paten. Pengertiannya adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atau hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kemudian ada merek. Bagian dari merek, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian ada yang ketiga, ada rancangan, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, warna atau gabungan yang berbentuk 3 dimensi yang mengandung nilai estetika di situ dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Kemudian macam-macam karya industri. Yang keempat ada indikasi geografis. Ya, di sini tanda yang menunjukkan asal suatu barang karena faktor geografis, yaitu faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari keduanya yang telah memberikan ciri-ciri atau mempunyai ciri-ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Kemudian yang kelima, informasi rahasia. Di sini informasi rahasia di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Kemudian ada denah rangkaian di situ, itu berupa peta atau plan yang melihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu atau disebut dengan IC. Unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi gas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik dan lainnya. Kemudian yang ketujuh tentang perlindungan varietas tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik tanaman atau pemegang PVT. PVT perlindungan varietas tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu, menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Oke, kemudian juga ada kekayaan hasil dari karya kekayaan intelektual, yaitu juga bisa penemuan, desain produk, literatur, seni, pengetahuan software,
nama dan merek usaha, informasi rahasia, desain tata letak IC, dan varietas baru tanaman. Kemudian dasar-dasar karya kekayaan intelektual. Yang pertama, hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Yang kedua, dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial. Oke, itu penemuan. Sekarang kembali undang-undang ya di sini ya, undang-undang HAKI di Indonesia itu peraturan pada tahun 97 pemerintah merevisi undang-undang di bidang HAKI. Undang-undang nomor 12 tahun 97 tentang hak cipta, undang-undang nomor 13 tahun 97 tentang hak paten, kemudian undang-undang nomor 14 tahun 97 tentang merek. Kemudian selain ketiga undang tersebut, undang-undang HAKI yang menyangkut ketujuh HAKI yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, kemudian 14 tahun 2001 hak paten, 15 Undang-Undang 15 tahun 2001 merek, kemudian Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 rahasia dagang, Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 itu tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau IC juga bisa gitu. Kemudian Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Kemudian sanksi atas kekayaan intelektual. Undang-Undang nomor 19 tahun 2001 yaitu pasal 72 ayat 1. Di situ disebutkan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam pasal 2 ayat 1, pasal 9 ayat 1 dan 2, pidana penjara paling sedikit 1 bulan dengan denda 1 juta, paling lama 7 tahun dengan denda 5 miliar. Kemudian pasal 72 ayat 2, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan dihukum paling lama 5 tahun dengan denda 500 juta. Kemudian pasal 72 ayat 3 yaitu memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer, yaitu paling lama hukuman pidana 5 tahun dengan denda 500 juta. Kemudian pasal 73 ayat 1, ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindakan hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan pidana tersebut dirampas oleh negara dan dimusnahkan. Oke, untuk lebih detailnya tentang undang-undang yang mengatur hak atas kekayaan intelektual, Anda bisa kunjungi web pemerintah dengan alamat http://gips.go.id. Ini demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.